Hello guys, welcome back again to my Anime ID channel bersama ku Admin Nero. Oke, sesuai dengan judul video ini dan juga janjiku di video sebelumnya, aku bakal ngebahas story Genshin Impact yang lanjutan, yaitu story Arc Liyue. Dimana pada story ini kita bakal ketemu dengan Archon Geo atau Morax gitu. Penasaran dengan bagaimana storynya? Mending langsung aja kita masuk ke videonya cuy. Chapter 2, Farewell Archaic Lord Liyue. Melalui perbatasan Mondstadt dan Liyue di dekat Dawn Winery, Traveler dan Paimon tiba di pinggiran kota Liyue. Di sini mereka bertanya dengan penduduk sekitar gitu tentang festival Rite of Descension, atau aku singkat ROD aja ya. Dimana ini merupakan peristiwa tahunan di mana Archon Geo atau Morax turun dan memberi nasihat atau wejangan pada rakyatnya. Upacara ini nantinya juga akan dipimpin oleh Liyue Qixing atau 7 orang pelindung Liyue dan pelaksana tatanan pemerintahan di sana. Nah, setelah mendapat informasi yang dinilai cukup gitu, dan juga tempat pelaksanaan dari ROD ini, Traveler dan Paimon pun OTW ke sana cuy. Lalu setibanya di lokasi ya, mereka bertemu kemudian dengan penduduk sekitar gitu, lalu ya berbaur gitu lah. Nah, beberapa saat kemudian datanglah gitu si Liyue Qixing ini yang mau melaksanakan upacara ROD ini, yaitu sang Tianquan bernama Ningguang. Nah, setelah itu Ningguang langsung aja tuh mulai upacaranya set. Namun saat mereka lagi berada dalam pertengahan upacara gitu ya, dan Morax mau dipanggil ke bawah gitu ya. Nah, si Morax ini tiba-tiba jatuh cuy dari langit dengan tubuh naganya yang tak bernyawa. Nah, di sini Paimon blow on-nya tuh malah panikan cuy dan nyuruh si Traveler kabur, dan hal itu membuat mereka malah dicurigai oleh Milelis atau pasukan keamanan Liyue gitu. Nah, mereka pun dikejar oleh Milelis, namun di sini ada Fatui Harbinger nomor 11 bernama Childe yang menyelamatkan mereka dari Milelis. Di sini Childe kemudian ngajak kerjasama lah gitu, dan ia janji untuk bantu ngebersihin nama si Traveler ini. Dan ya emang Traveler ini gak bersalah gitu. Namun di sini Traveler harus membantu gitu apa yang Childe ini ingin lakukan. Singkatnya, Childe kemudian memberikan sigil of permission dan nyuruh si Traveler pergi nemuin Adeptus, yang merupakan makhluk legendaris pelindung Liyue, dan juga Morax ini merupakan salah satunya gitu. Nah, singkat cerita, si Traveler kemudian menemui para Adeptus, yaitu Moon Carver, Mountain Shepherd, Vigilant Yaksha atau Xiao, dan Cloud Retainer untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, untungnya si Traveler ini datang duluan ya sebelum Milelis, jadi mereka itu berhasil lah bersihin nama mereka gitu dan mengatasi kesalahpahaman yang terjadi. Ya, lalu si Traveler juga meminta bantuan Adeptus untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah itu Traveler kembali ke Childe, dan Childe ngajak ketemuan gitu sama orang yang kemungkinan dapat diajak bekerja sama dan menjadi sumber informasi baru mereka, yang bernama Zhongli atau ya Zhongli. Dimana si Zhongli ini adalah konsultan dari Wangsheng Funeral Parlor yang nantinya akan mengurus pemakaman Morax. Jadi kemudian mereka bekerja sama tuh, dimana si Zhongli ini berjanji untuk membawa Childe dan Traveler menemui jasad Rex Lapis atau Morax. Lalu si Traveler ini diminta untuk membantu tata pelaksanaan ritual pemakaman gitu. Dan Childe pun di sini jadi dompet perjalanan mereka gitu atau sumber pendanaan. Singkatnya, kemudian Traveler membantu gitu melakukan ritual pemakaman bersama si Zhongli ini, dan selesai gitu. Setelah selesai, mereka kemudian berbincang di sebuah restoran untuk istirahat di Liyue gitu. Nah, di sini namun tiba-tiba muncul gitu bawahan Ningguang bernama Ganyu yang datang mengundang Traveler untuk bertemu Ningguang di Jet Chamber, tempat tinggalnya. Singkat cerita, Traveler dan Paimon pun pergi gitu mencari jalan ke Jet Chamber, namun nggak ketemu-temu karena tempatnya di atas gitu tinggi, jadi mereka nggak tahu jalan ke atas kayak mana. Nah, namun di sini untungnya mereka bertemu dengan salah satu Liyue Qixing, sang Yuheng bernama Keqing, yang membantu mereka untuk bertemu dengan Ningguang. Nah, singkat cerita, mereka berhasil bertemu Ningguang, dan ternyata Ningguang sudah paham bahwasanya Traveler itu nggak bersalah cuy, karena udah dengar dari para Adeptus gitu. Di sini Ningguang mengajak gitu kerjasama nih dengan si Traveler, bahwasanya ia tuh curiga cuy, ada keterlibatan Fatui dalam peristiwa pembunuhan Morax gitu. Ada skenario tersendiri yang mereka jalankan gitu. Singkat cerita, si Traveler kemudian menyelidiki itu, dan di sisi lain masih tetap kerjasama sama si Childe ini yang seorang Fatui untuk dapat info lebih lah gitu. Nah, pada suatu saat, pada suatu kesimpulan, si Traveler ini tiba di suatu tempat yakni Golden House,
Nah, setibanya di sana untuk menyelidiki gitu ya, ia melihat ada mayat Morax disimpan di sana, dan kemudian gitu ya, beberapa saat kemudian ia dikejutkan dengan kehadiran si Childe ini di belakangnya. Nah, ternyata dugaan Ningguang di sini benar cuy, bahwasanya Fatui di sini ada kayak rencana tersembunyi gitu, yaitu mengambil gnosis milik Morax yang ada pada mayat Morax gitu. Nah, tak tinggal diem, si Traveler pun melawan gitu, bertarung lawan Childe. Di sini Childe unggul dan kemudian mencari gnosis di tubuh Morax. Namun kendati mendapat gnosis, Childe gak dapat apa-apa cuy. Nah, lalu Childe pun sadar bahwasanya kemungkinan Morax ini masih hidup cuy, dan memasukkan kematiannya untuk alasan yang gak diketahui. Setelah itu, Childe kemudian berniat membangkitkan Osiel atau Dewa Laut yang dulu merupakan musuh Morax yang lagi disegel gitu ya, untuk menyerang Liyue dengan harapan untuk memancing keluarnya Morax. Singkat cerita, Osiel berhasil dibangkitkan, akan tetapi Liyue berhasil mempertahankan tanahnya tanpa bantuan Morax dengan bantuan Qixing dan juga Adeptus gitu. Frustasi rencananya gagal ya, Childe pun kembali ke Northland Bank. Nah, sesampainya di sana, ia melihat Zhongli yang tengah berbicara dengan La Signora, dan terlihat Zhongli menyerahkan gnosis miliknya ke tangan Signora. Nah, usut punya usut, ternyata di sini Zhongli adalah Morax atau Archon-Geo. Dia memalsukan kematiannya agar dia dapat mempercayakan Liyue sepenuhnya ke tangan manusia, dan agar mereka mandiri tanpa bantuan si Archon ini lagi. Zhongli berkata bahwasanya dia menyerahkan gnosis ini adalah yang pertama, ia gak butuh lagi alat itu, dan yang kedua, ia terikat sebuah kontrak di mana ia harus menyerahkan alat tersebut. Nah, setelah selesai dengan konflik ini, Zhongli pun ditanyai tentang dewa yang menculik si saudara Traveler ini oleh si Traveler. Namun lagi-lagi sang dewa ini nggak tahu menahu tentang cerita tersebut dan dewa tersebut. Lalu cerita di Liyue pun berakhir. Chapter 3, Traveler, we will be reunited. Outlanders do not belong in this world. Nah, Traveler dan Paimon yang telah menyelesaikan konflik di Liyue kemudian kembali ke kota Mondstadt karena kangen gitu coy. Nah, sesampainya di Adventurers Guild, mereka bertemu dengan resepsionis yaitu si Catherine. Si Catherine di sini berkata ke Traveler bahwasanya orang misterius muncul gitu ya, berambut pirang muncul di kota Mondstadt, dan mungkin aja akan menjadi jawaban gitu untuk si Traveler. Nah, Traveler kemudian mencari orang tersebut dan singkat cerita bertemulah si Traveler dengan orang tersebut. Nah, orang tersebut kemudian mengenalkan dirinya dan ia bernama Dainsleif. Nah, si Dainsleif ini rupanya tahu banyak gitu tentang si Traveler serta dunia yang bernama Teyvat ini. Oke, mulai dari sini aku agak rancu ya kalau nyebut si Traveler ini sebagai Traveler. Jadi aku bakal nyebutnya Ether aja ya, sebagai sang kakak gitu ya. Karena di beberapa PV dan juga story Genshin kebanyakan si Ether gitu yang dijadikan apa ya, karakter utama gitu. Jadi biar gampang gitu lah cuy. Oke, kalau udah ngerti lanjut lagi cuy. Nah, si Ether kemudian ngajak si Dainsleif ini berkelana bersama. Namun di sini Dainsleif memberikan syarat, yakni sejumlah moral dan beberapa pertanyaan gitu. Singkat cerita, Ether memenuhi persyaratan yang diberikan. Namun setelah itu Dainsleif pergi entah kemana gitu cuy, cabut gitu langsung entah apa gitu, cabut pokoknya. Beberapa hari kemudian Ether kembali ke Liyue, nyari-nyari komisi gitulah ya, nyari-nyari Mora gitu ya. Nah, ia pun pergi ke Adventurers Guild. Nah, sampainya di Adventurers Guild, mereka bertemu dengan Ganyu. Dan Ganyu di sini meminta bantuan untuk menyelidiki treasure hoarder Liyue yang lagi bekerja sama dengan treasure hoarder Mondstadt di kawasan yang dikuasai oleh Abyss Order dengan alasan yang tidak diketahui. Khawatir akan terjadi hal buruk dan juga Milelit lagi sibuk gitu ya dengan keamanan Liyue pasca serangan Osial, Ether pun setuju untuk membantu. Singkat cerita, Ether pergi ke tempat yang dibicarakan dan sesampainya di sana, ia terkejut karena ada banyak sekali mayat-mayat treasure hoarder bergeletakan. Ether pun masuk ke lebih dalam gitu ya dan melihat ada patung The Seven yang tergantung terbalik cuy. Dengan tangan patung itu terpancar kekuatan abyssal. Merasa ada yang gak beres gitu cuy. Ether kemudian kabur gitu. Namun di sini ia dihadang oleh Abyss Herald dan pertarungan pun terjadi. Kemudian Abyss Herald tiba-tiba berkata bahwasannya kekuatan Ether ini kayak semacam spesial gitu dan ia kabur cuy. Setelah itu Ether bersama Paimon kemudian keluar, namun di pintu keluar ia bertemu dengan Dainsleif yang tengah menyelidiki tempat yang sama. Setelah itu Dainsleif dan Ether kemudian memutuskan untuk mengejar Abyss Herald yang mungkin aja belum jauh kaburnya.
Selama perjalanan, Dainsleif menjelaskan sedikit nih tentang Abyss Order yang ternyata dulunya itu adalah penduduk suatu bangsa bernama Khaenri'ah yang dihancurkan oleh Dewa Celestia 500 tahun yang lalu. Negara tersebut tidak memiliki dewa dan murni dibangun atas kekuatan manusia. Namun bangsa itu diluluhlantahkan oleh Celestia yang merupakan entitas tertinggi di Tivat, dan penduduknya dikutuk menjadi Abyss Mage dan Hilichurl. Nah, setelah melakukan penyelidikan, Dainsleif menyimpulkan nih, bahwa rencana sesungguhnya dari Abyss Order adalah menciptakan dewa mekanik yang dapat mereka kendalikan sepenuhnya untuk menghancurkan Celestia dengan cara menggunakan patung The Seven yang terkontaminasi kekuatan jahat, lalu menanamkan inti dari Ruingard pertama padanya, lalu memasangkan alat tersebut ke dewa kuno semacam kayak Osial dan ya dewa-dewa lainnya gitu ya, lalu menciptakan sebuah dewa yang dapat mereka kendalikan sepenuhnya, lalu menghancurkan Celestia cuy. Nah setelah itu Aether nih ingat-ingat kembali nih bahwasanya kayak patung tadi itu yang ya lihat yang terbalik itu ya, itu patung mirip banget sama patung Barbatos atau Venti cuy. Sontak dengan hal ini kemudian ia memutuskan untuk pergi dan mencari Venti untuk bertanya. Singkat cerita, Aether tak berhasil menemukan Venti, namun di sini ia pergi ke gereja untuk bertanya dengan Barbara atau orang-orang di sana gitu tentang patung The Seven yang hilang. Dan singkat cerita, Barbara berkata bahwa memang ada gitu cuy, patung The Seven yang hilang pada suatu malam. Nah, beberapa saat kemudian muncul Rosaria yang merupakan salah satu biarawati di gereja. Datang dan memberi kabar ke Barbara bahwasanya Jin tengah pergi ke Wolvendom untuk menyelidiki adanya indikasi Abyss Order di sana yang kemungkinan mengincar jiwa Boreas. Dikarenakan Boreas di sini hanya tinggal jiwanya saja, dan hal ini dapat dimanfaatkan oleh Abyss Order untuk menggali informasi dan mengendalikannya. Sesampainya di Wolvendom, Aether kemudian membantu Jin untuk membasmi Abyss Order lagi. Sementara Dainsleif ini menguasai dari jauh gitu. Jika cerita, Boreas kemudian mengatakan bahwasanya dulu ia pernah bertarung dengan Ruingard yang sangat kuat, namun ia berhasil mengalahkannya. Nah, di sini Boreas berkata bahwasanya kalau Ruingard itu kemudian berjalan ke arah Storm Terror Slayer gitu, setelah ia dikalahkan gitu. Nah, melihat kemungkinan bahwa Abyss Order mengincar Ruingard ini, Dainsleif bersama Aether langsung OTW cuy ke Storm Terror Slayer. Nah, sesampainya di sana, mereka langsung mengekstrak inti dari Ruingard yang disinyalir menjadi Ruingard pertama ini dan berhasil mendapatkan intinya. Nah, di sini dinilai berhasil gitu ya, mereka menggagalkan rencana Abyss Order. Lalu mereka kemudian berencana gitu untuk menghancurkan patung The Seven terbalik tadi agar memastikan lagi nih si Abyss Order gak bikin ulah lagi gitu. Nah, singkat cerita, mereka kemudian kembali ke tempat patung terbalik tersebut, namun mereka bertemu dengan Abyss Herald gitu cuy, dan pertarungan pun terjadi. Nah, pertarungan pun terjadi dan singkat cerita Abyss Herald pun hampir kalah. Nah, pas dia hampir kalah gitu ya, dia coba untuk kabur gitu cuy. Namun di sini Dainsleif nyekik dia gitu. Namun di sini lagi tiba-tiba muncul gitu seseorang yang auranya itu sangat gak asing gitu bagi Aether. Orang tersebut adalah Lumin. Lumin di sini rupanya telah bergabung dengan organisasi Abyss Order dan ternyata ia telah mengenal Dainsleif lebih dahulu daripada Aether. Lumin berkata bahwasanya Dainsleif sekarang adalah musuhnya dan dulu mereka pernah bertualang bersama. Lumin juga berkata bahwasanya Dain adalah orang Khaenri'ah yang gagal menyelamatkan bangsanya sendiri dari kehancuran, sekaligus ia menerima kutukan keabadian dan berkelana selamanya sembari melihat orang-orang yang harus ia lindungi menjadi Hilichurl dan makhluk Abyss. Lumin berkata pada Aether bahwasanya kamu akan mengerti kenapa aku menjadi seperti ini kalau kamu mencapai akhir perjalananmu dan melihat dengan mata kepalamu sendiri tentang dunia ini yang sebenarnya. Beberapa saat kemudian Lumin pun pergi dan Dainsleif pun mengejarnya. Sementara itu si Aether ini kayak speechless gitu cuy, melihat apa yang ia saksikan dengan mata dan kepalanya sendiri gitu. Lalu setelah itu Aether dan Paimon pun pergi dari tempat tersebut. Aether pun bertekad di sini untuk kembali melanjutkan perjalanannya menemui para dewa untuk menanyakan tentang dewa misterius yang menculik Lumin dulu. Karena menurutnya ia pasti memiliki jawaban atas semua ini, di mana perjalanan selanjutnya adalah Inazuma. Mondstadt is the city of freedom, and Liyue is the city of contracts. As for Inazuma, it's known as the Nation of Eternity.
Oke, untuk story Liyue dan juga chapter pengembara part pertama sampai sini dulu aja. Kalau kalian penasaran gitu dengan cerita selanjutnya, subscribe channel ini dan stay tune aja di channel ini karena di part ketiga nanti kita bakal ngebahas tentang Inazuma dan chapter pengembara part 2 gitu. Lalu setelah itu kita mungkin akan bahas sedikit tentang Sumeru, oke? Mohon maaf banget kalau banyak salah di video ini ya. Dan sampai jumpa di next video and bye bye.